warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kezal Mungga dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan membuat video menceritakan ulang teks hikayat perjalanan mencari Dewi Sita. Saya mengambil teks ini dari buku paket halaman 107 sampai 108. Pada suatu hari, terdapat kedua kakak adik bernama Sri Rama dan Laksamana. Mereka pergi mencari keberadaan Dewi Sita. Keduanya saling menghormati satu sama lain dan setia. Mereka berjalan menelusuri hutan belantara, namun tak juga menemukan keberadaan Dewi Sita. Malam telah berganti siang, siang telah berganti malam. Hari-hari pun berlalu dalam perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seekor bangau yang sedang minum di tepi danau. Sri Rama pun bertanya kepada bangau tersebut, "Hai bangau, maaf mengganggu istirahatmu. Aku hanya ingin bertanya, apa kau melihat seorang wanita yang dibawa oleh Maharaja Rahwana?" Sang bangau pun menjawab, "Ya, saya melihat di angkasa ada seorang wanita yang sangat cantik dibawa oleh Maharaja Rahwana." Sri Rama pun berkata, "Kemana arah mereka pergi?" Lalu bangau pun berkata, "Ke arah Alengka." Bangau pun Sri Rama pun berkata, "Aku sudah mendapat petunjuk darimu. Sebagai balas budi, kau menginginkan apa, bangau?" Bangau pun menjawab, "Aku ingin leherku panjang agar aku bisa dengan mudah melihat keberadaan ikan dan menangkapnya." Sri Rama pun berkata, "Baik, aku akan mohon kepada Dewata agar mengabulkan permintaanmu." Akhirnya atas kehendak Dewata, leher bangau pun menjadi panjang. Sri Rama pun melanjutkan perjalanannya. Tak lama, datanglah seorang anak kecil yang hendak memancing. Anak kecil itu menangkap leher bangau untuk dijual ke pasar. Sri Rama dan Laksamana segera menolong. Laksamana pun berkata, "Hai anak kecil, jangan kau tangkap leher bangau itu, sungguh kasihan." Anak kecil itu berkata, "Bangau ini sudah kutangkap dan akan kujual ke pasar untuk menghidupi keluargaku yang miskin." Sri Rama pun berkata, "Kalau begitu, bebaskanlah bangau itu. Sebagai gantinya, ambillah cincin permata ini." Lalu anak kecil itu pun menjawab, "Baiklah, saya bebaskan bangau ini dan saya terima cincin ini. Terima kasih Tuan Sri Rama." Akhirnya bangau itu bebas dan anak kecil itu pun kembali ke rumahnya. Sri Rama dan Laksamana melanjutkan perjalanan mereka mencari Dewi Sita. Ketika dalam perjalanan, Sri Rama haus dan menyuruh Laksamana. Sri Rama pun berkata kepada Laksamana, "Laksamana, hari ini terasa panas, aku kehausan. Carikanlah air untukku, aku akan melepas anak panah ini dan ikuti arahnya. Di situ kamu akan menemukan sumber air." Laksamana pun segera mengikuti perintahnya. Laksamana mengikuti jatuhnya panah tersebut dan menemukan sumber air. Setelah itu dia membawa air tersebut kepada Sri Rama. Saat Sri Rama meminumnya, ternyata air itu busuk. Sri Rama pun berkata, "Air ini bau busuk. Antarkan aku ke tempat sumber air itu." Lalu mereka pergi ke tempat sumber air tersebut. Sesampainya di sumber air yang tertuju, dilihatnya air tampak berlinang-linang. Sri Rama pun berkata, "Air tampak berlinang-linang, itu artinya pernah ada binatang besar yang mati di hulu sungai itu. Ayo kita ikuti air sampai ke hulu." Sri Rama dan Laksamana memutuskan untuk mengikuti jalan ke hulu sungai itu. Akhirnya mereka bertemu dengan seekor burung yang bernama Jentayu yang tertambat sayapnya dan yang tergeletak. Sri Rama pun berkata, "Hai burung Jentayu, mengapa tubuhmu seperti itu?" Jentayu pun berkata, Keadaanku seperti ini karena menolong Dewi Sita dan harus bertarung melawan Maharaja Rahwana, namun tidak berhasil. Dewi Sita pun memberikan cincin ini kepadaku." Sri Rama pun berkata, "Oh benar, cincin ini adalah cincin Sita istriku." Jentayu pun berkata, "Pergilah menyeberang ke negeri Langkapuri. Janganlah singgah ke tepi laut karena di sana ada gunung bernama Jendarawanam." Sri Rama pun bertanya, "Kenapa tidak boleh?" Jentayu pun menjawab, "Karena di dalam bukit tersebut ada saudaraku yang bernama Dasampani sedang bertapa. Aku tak ingin saudara itu mengetahui bahwa aku akan mati."
Setelah bercerita, Jentayu akhirnya mati dengan badan penuh luka. Kemudian cincin itu diambil oleh Sri Rama. Bahagialah Sri Rama itu setelah melihat bahwa cincin itu memang milik istrinya Dewi Sita. Sri Rama pun berkata, "Laksamana, segeralah cari tempat yang sepi dan tidak ada manusia, dan juga carikan beberapa kayu untuk kita lakukan upacara pembakaran." Laksamana pun segera melakukan perintahnya. Tetapi Laksamana pun tidak kunjung menemukan tempat yang diinginkan oleh Sri Rama. Sri Rama pun berkata, "Baiklah, jika tidak ada tempat itu, himpunlah semua kayu api dan letakkan bangkai Jentayu di tanganku, kemudian bakarlah." Beberapa lama kemudian, api itu padam. Laksamana pun heran melihat kesaktian Sri Rama yang tangannya tidak terluka sama sekali, dan mereka pun melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari Dewi Sita. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.